Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini dan duduknya kita di majelis ilmu serta salat subuh kita berjamaah yang sebelumnya kita juga salat sunnah fajar ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih berbicara tentang berkenaan sekitar salat berjamaah. Ada beberapa poin yang perlu disampaikan ketika kita sholat berjamaah. Dan kita juga sudah membahas beberapa poin tersebut. Dan kita masuk pagi hari ini adalah idrakul imam. Bagaimana seseorang di dalam sholat berjamaah, itu ada yang namanya makmum muwafiq dan makmum masbuk. Apa arti makmum muwafiq? Makmum yang muwafiq itu adalah makmum yang berbarengan sama dengan imam. Dari mulai takbiratul ihram sampai akhir. Itu namanya makmum yang muwafiq. Yang berbarengan, yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Ada lagi makmum yang dikenal dengan makmum yang masbuk. Makmum yang ketinggalan. Makmum yang ketinggalan. Dia, imam udah takbiratul ihram, kemudian dia masuk pada rakaat yang kedua atau ketiga.
Ini namanya makmum masbuk. Jadi makmum itu ada dua. Pertama muafik, yang kedua makmum yang masbuk. Disebutkan dalam beberapa pendapat, man adrakal imama kabbara takbiratal ihrami qaiman wa dakhala ma'u 'alal halati allati huwa 'alaiha. Barang siapa yang mendapatkan imam kabbaro, imam tersebut bertakbiratul ihram, pas dia datang imam baru mau mulai apa? Takbiratul ihram, dalam keadaan apa? Berdiri, wa dakhala ma'ahu, maka hendaklah orang tersebut masuk bersama-sama imam dan melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Jadi imam dulu melakukan, baru makmum. Artinya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, hendaknya seorang makmum mengetahui takbiratul ihramnya imam. Jangan sampai makmum duluan takbiratul ihram baru imam. Jadi imam dulu. Karena kalau makmum bertakbiratul ihram sebelum imam, maka makmum itu nggak sah salatnya. Kenapa? Karena imamnya belum takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah takbir yang dimana ketika dia sudah melafazkan kalimat Allahu Akbar di awal sholat, maka haram baginya untuk melakukan sesuatu yang di luar sholat. Nggak boleh ngerumpi, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi apa? Kenapa? Karena ada takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan dia untuk melakukan sesuatu yang dilakukan apa? Di luar sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Sebagaimana kalau kita haji juga ada yang namanya apa? Ihram. Ya. Dengan niat ihram maka kita nggak boleh melakukan sesuatu yang bisa membatalkan apa? Haji atau umroh. Jamaah sekalian, wala yu'tamadu bi rak'atin hatta yudrika rukuha. Adraka ruku. Jadi sawaun adraka ruku bitamamihi ma'al imam au anha. Wa salat yadahu ila rukbatayhi qabla raf'il imam. Jadi di sini disebutkan, dan tidaklah seseorang itu dianggap satu rakaat. Berarti dia imamnya apa, makmumnya makmum yang ketinggalan. Sampai dia melihat rukuknya imam. Jadi kalau dia apa? Ruku, imam lagi ruku, kemudian apa? Kita datang nih, lalu kita juga ruku. Maka orang tersebut masuk dalam satu rakaat. Umpamanya gini. Imam ruku. Ya, imam ruku, pas kita datang nih imam lagi ruku. Maka kita apa? Jangan langsung ruku dulu. Kita apa? Takbiratul ihram dulu sambil berdiri. Sebab saya seringkali melihat ada orang makmum karena terburu-buru tanpa takbiratul ihram, langsung dia takbir Allahu Akbar, langsung sujud gitu. Padahal kalau dia mau masuk ke sholat, takbiratul ihram dulu, diri Allahu Akbar, itu baru takbirnya takbiratul ihram. Kemudian dia ikut imam Allahu Akbar, ruku. Dan imam lagi ruku. Imam lagi apa? Ruku. Maka kita sudah mendapatkan rakaat, satu rakaat. Jadi kita mendapatkan apa? Satu rakaat. Tapi kalau kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Walaupun kita melihat imam lagi ruku, tapi ketika apa? Allahu Akbar. Kemudian imam berdiri. Ketika apa? Imam berdiri. Maka kita ikut imam diri. Walaupun kita pada saat datang, kita lihat si imam apa? Lagi ruku. Cuman karena kita belum masuk takbiratul ihram dan kita pun apa? Melihat imam apa? Habis takbiratul ihram, apa? Habis ruku langsung apa? Dia i'tidal, maka kita tidak mendapatkan apa? Satu rakaat. Jadi kalau kita mau masuk dalam sholat, tetap diawali dengan takbiratul ihram. Jadi tetap diawali, dan takbiratul ihramnya itu kata para ulama dalam keadaan berdiri. Tidak boleh nunduk. Karena mau mengikut siapa? Mau mengikut si imam gitu. Karena imam lagi rukuk, takbir Allahu Akbar, nggak boleh. Itu baru apa? Belum takbiratul ihram dia. Kenapa?
Karena dia takbirnya takbir untuk ngikut imam. Tapi kalau kita awali Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa? Langsung kita apa? Imam apa lagi ruku, kita langsung Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar yang kedua itu adalah takbir intikal mengikuti imam. Jadi takbir intikal mengikuti apa? Imam. Hadisnya mana? Hadisnya adalah dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi jangan sampai ketika imam lagi ruku atau lagi sholat, kita takbirnya sampai sambil jalan. Itu juga nggak boleh sambil jalan. Allahu Akbar. Tegak dulu kata para ulama, berdiri. Jadi tegak dulu berdiri menghadap kiblat. Jadi tegak dulu berdiri menghadap kiblat. Kenapa? Karena takbiratul ihram ini adalah rukun dan diawali dengan berdiri. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW menjelaskan ketika Rasulullah mengajarkan kepada orang yang al-musi'u fis shalah, orang yang salah dalam sholat. Ketika dia sholat, kemudian dia datang kepada Rasulullah, selesai sholat, kata Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Kemudian dia sholat lagi. Sampai 3 kali kata sahabat tersebut, "Wallahi ya Rasul, demi Allah ya Rasul, saya tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari ini." Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, "Idza qumta ilas shalah fa asbiqil wudu." Apabila engkau ingin melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Jadi sebelum sholat, lihat wudu kita udah sempurna belum? Udah bener belum? Kemudian habis itu apa? Idza qumta ilas salati fa asbiqil wudu. Summa istaqbilil qiblah. Kemudian menghadap kiblat. Nah, jadi takbirnya apa? Maksudnya apa? Menghadap kiblat. Enggak boleh sambil jalan, menghadap kiblat. Artinya kalau menghadap kiblat, dia berdiri tegap sesuai dengan apa? Rukun syarat sholat adalah sholatnya itu apa? Berdiri bagi mereka yang mampu. Jadi berdiri bagi mereka yang mampu. Makanya kalau orang yang sholatnya nggak mampu berdiri, maka umpamanya dia kelamaan berdiri nggak bisa pakai kursi. Maka ketika takbiratul ihram diri dulu, Allahu Akbar, baru nanti apa? Setelah itu duduk. Yang penting awalnya dulu takbiratul ihramnya dulu. Nah, itu kalau apa? Kalau untuk sholat sunnah, tetap kita berdirinya sama. Jadi kalau wajib itu kan kita berdiri. Kalau sholat sunnah boleh nggak duduk? Boleh. Tapi takbiratul ihramnya diri. Baru kita duduk. Nah, hadis yang lain mengatakan, qala Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun tasjudu wa la ta'udduha syai'an." Kata Rasulullah, apabila kalian datang untuk melaksanakan sholat dan kami sedang bersujud, maka sujudlah. Wala ta'duha syai'an. Wala ta'udduha syai'an. Dan kalian tidak dianggap sebagai satu rakaat, nggak dihitung satu rakaat. Tapi ikut itu sujud. Sehingga kata para ulama, jangan kita nungguin imam diri. Kan kita datang nih. Kita datang, kemudian imam lagi sujud. Jangan kita nungguin imam diri. Antar juga imam diri, biar saya dapat rakaat. Jangan. Ikutin. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan pahala sholat ketika kita ngikutin. Tapi kalau kita cuma nungguin imam nih, antar juga imam diri, ikut yang diri aja deh saya ikutin. Kita tidak mendapatkan pahala yang tadi itu. Cuma itu aja. Gitu. Sehingga rugi bagi kita. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, "Idza ji'tum ila shalah," apabila kalian datang ke salat, wa nahnu sujud, dan kami sedang sujud, fasjudu, ikutin sujud. Jangan diri doang gitu, nungguin imam diri. Sujud langsung. Wala ta'udduha syai'an, tapi kalian tidak dihitung satu rakaat. Namun sudah mendapatkan pahala. Sehingga disebutkan oleh para ulama, bersegera untuk mendapatkan pahala dengan kita ikutin apa yang dilakukan oleh imam. Walaupun dalam kondisi
Sujud. Walaupun ketika sujud kita tidak dihitung 1 rakaat. Jangan nungguin. Kemudian waman adrakar rak'ata faqad adrakas sholata. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, faqad adrakas sholata, maka sungguh dia sudah mendapatkan 1 rakaatnya sholat. Jadi barang siapa yang mendapatkan rukuknya, imam rukuk, tapi kita juga dapat rukuk. Jangan sampai kita takbiratul Allahu Akbar, baru kita menunduk nih, imam udah apa? Tidak, belum dapat itu. Belum dapat itu. Jadi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam lagi rukuk bareng. Maka kita sudah mendapatkan. Tapi kalau kita Allahu Akbar, baru kita rukuk, si imam apa? Udah diri nih, tidak mendapatkan. Jadi barang siapa waman adrakar rak'ata faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka sungguh dia sudah mendapatkan rakaat salat. Lalu Ustaz, Fatihahnya gimana nih? Fatihahnya apa? Fatihahnya kita ditanggung oleh imam. Makanya enak sholat berjamaah. Kenapa? Karena Fatihah kita ditanggung oleh imam. Maka disebutkan sini wal masbuk yasna'u mithla ma yasna'ul imamu. Dan yang masbuk hendaknya dia melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Jadi orang yang masbuk, yang ketinggalan sholat, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Fayaq'udu ma'ahul qu'udul akhir. Imam duduk, maka duduklah bersama imam. Ketika imam duduk lagi sholat, ikut duduk bersama imam. Imam lagi tahiyat. Ya. Imam lagi apa? Tahiyatul akhir nih. Kok lama banget? Ikutin bacaan apa yang sesuai dengan tahiyatul akhir. Tahiyat akhir gitu. Kan biasanya kalau tahiyat awal apa? Agak cepat. Tahiyat akhir apa? Lama, ada doanya kan? Ikutin, dan kita juga boleh berdoa gitu. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam. Tapi ketika imam apa? Salam, tidak ikut salam. Kita langsung apa? Habis itu apa? Berdiri pada saat imam salam yang kedua. Bukan salam yang pertama, salam yang kedua. Apa kita berdiri, wala yaqumu hatta yusallim. Tidaklah dia berdiri sampai imam memberi salam. Dan ketika kita memberi salam, wa yukabbir. Apa? Jadi ketika imam memberi salam, kita mau apa? Naik, nambahin apa? Rakaat, kita bertakbir. Idza qama, untuk apa? Berdiri untuk menyempurnakan sholat kita. Kita bertakbir. Lalu bagaimana? Angkat tangan nggak angkat tangan, kata para ulama? Karena salah satu yang mengangkat tangan itu pada saat sholat pada saat takbir, ketika apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian apa? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian pada saat apa? Naik dari apa? Mengangkat dari rakaat yang kedua. Habis tahiyat rakaat pertama apa? Rakaat yang kedua kan kita tahiyatul at-tahiyat ya. Bacaan tahiyat, kemudian kita berdiri untuk menuju rakaat ketiga, maka apa? Mengangkat tangan. Dan yang ketiga pada saat ketika apa? Kita bangun menyempurnakan sholat kita setelah imam apa? Memberi salam, maka angkat tangan. Allahu Akbar. Itu termasuk salah satunya. Kemudian ada lagi yang berkenaan dengan masalah sholat berjamaah. A'dzarut takhalluf anil jamaah. Jadi udzur untuk tidak melaksanakan sholat jamaah. Jadi sholat jamaah ini begitu pentingnya bagi kita. Sampai orang yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika dia dengar azan, kemudian dia tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, fahuwa munafikun, kata Abdullah bin Mas'ud. Dia itu orang munafik dan maklumun nifaq. Udah dikenal kemunafikannya. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu hanya orang-orang munafik. Para sahabat semuanya sholat berjamaah di masjid. Sehingga para ulama menjadi apa? Pembahasan tentang ikhtilaf apakah wajib sholat berjamaah.
Sebagian mengatakan wajib. Sehingga kalau kita melakukan, maka tidak sah sebagian. Tapi sebagian mengatakan tetap sholat kita ketika kita melaksanakan tidak sholat berjamaah di masjid, di rumah kita tetap sah sholat kita. Namun ma'al ismi, dosa. Dosanya apa? Dosa tidak berjamaahnya, tapi sholatnya tetap sah. Jadi sholatnya tetap sah, tapi ma'al ismi. Dibarengi dengan apa? Dosa. Kenapa? Dosanya karena dia meninggalkan sholat berjamaahnya itu. Itu, Pak. Ini beberapa pendapat. Nah, disebutkan di sini yurakhasut takhallub, jadi diberikan rukhsah orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah karena beberapa hal. Yang pertama karena adanya al-barad wal matar, karena hari yang sangat dingin dan hujan. Hujan dan dingin, ada orang kalau apa? Kedinginan tuh, kalau keluar kedinginan menggigil itu, maka dia diberikan rukhsah untuk tidak sholat berjamaah. Karena nanti kalau lagi sholat, Allahu Akbar, dia apa? Kedinginan aja gitu. Jadi apa? Hilang kehusuannya. Atau hari hujan. Hujan itu termasuk bagian dari apa? Uzur di dalam tidak melaksanakan apa? Sholat berjamaah. Tapi ingat, jangan kita enteng-entengkan juga. Hujan. Di rumah aja deh. Enggak. Kita lihat bahwa di zaman Rasulullah SAW, kenapa menjadi uzur? Karena di zaman Rasulullah SAW, masjid itu bukan seperti sekarang. Di zaman Rasulullah itu masjid itu nggak ada atapnya. Nggak ada apa? Nggak ada atapnya. Kalaupun ada dari apa? Dari pelepah korma, dan itu pun akhirnya bocor. Sehingga apa? Air juga masuk. Permada juga kayak sekarang. Ketika sujud apa? Basah air. Kenapa Pak? Hujan. Nah sekarang kan kita sudah ada solusinya dengan payung. Masjidnya juga kita masuk ke masjid enak, nyaman gitu. Nggak kehujanan. Gitu. Jadi jangan enteng-entengkan juga tetap. Jadi jangan sampai masjid dekat rumah. Kelihatan orang lagi sholat berjamaah. Hujan. Kan katanya apa? Termasuk salah satunya apa? Udzur sholat berjamaah itu apa? Tidak sholat berjamaah itu karena hujan. Udah saya di rumah aja. Padahal orang lagi apa? Sholat di masjid. Dan nggak kehujanan. Itu tidak masuk. Dan hujannya ini kata para ulama bukan hujan yang biasa aja. Hujan yang betul-betul apa? Kalau kita jalan juga ke jalan nggak bisa. Kenapa? Kadang-kadang air banjir, becek dan sebagainya. Sekarang kita banyak fasilitas untuk bisa apa? Ke masjid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Termasuk juga di sini banyak angin yang kencang. Kalau kita keluar dari rumah angin kencang, dikhawatirkan nanti macam-macam lah gitu. Ini termasuk bagian yang disebutkan. Wa mithlul barad al-harru syadid, sangat panas. Di mana kalau dia keluar nggak tahan panasnya. Ya, kalau kita kan biasa-biasa aja kan, nggak. Ini di Mekah nih, di Mekah Madinah itu kalau udah panas apa? Luar biasa itu. Terus adanya rasa takut dari orang yang ingin menzolimi dia. Kalau saya keluar nanti mau dibunuh nih. Itu boleh. Kenapa? Karena ini bagian dari apa? Menjaga hifdzun nafas, menjaga diri itu juga wajib. Gitu. Termasuk bagian apa? Pokok-pokok dasar maqasidus syariah. Kemudian juga disebutkan lagi, tidak boleh kita melaksanakan sholat berjamaah atau juga sholat dengan yudafi'ul akhbasain, menahan dua hal. Pertama, buang air besar. Yang kedua, buang air kecil. Udah mau mulai nih. Antar aja BAB-nya. Padahal udah mulus-mulus nih. Maka nggak boleh itu. Jadi apa? Nggak boleh. Itu adalah larangan gitu. Kenapa? Karena akan kehilangan khusyuk. Padahal kalau udah mulus, saking mau ngejar. Nah disinilah kita harus punya ilmu dalam sholat. Saking mengejarnya apa? Sholat berjamaah, akhirnya apa? Udah dah saya apa? Sholat ikutin apa imam, padahal udah mau kencing, udah mau BAB. Akhirnya apa? Nggak khusyuk deh sholatnya deh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena akan menghilangkan kehusyuan. Sementara
Ruhus sholah al-khusyu. Ruhnya sholat itu khusyuk. Jadi ruhnya sholat itu apa? Khusyuk. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang yang sholat bukan banyaknya rakaat. Bukan entah-entah sholat, tapi yang dipuji orang yang sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang di dalam sholatnya dia dalam keadaan khusyuk. Jadi yang di dalam sholatnya apa? Dia dalam keadaan khusyuk. Yang kedua, di dalam sebuah riwayat Abu Darda mengatakan bahwa hendaknya seseorang dia sholat jangan sampai dengan dia dengan dia menahan itu akan apa? Hatinya itu gelisah gitu. Entar dulu. Jadi artinya dengan apa? Dia menahan itu apa? Memunculkan apa? Kegelisahan hati sehingga khawatir nanti apa? Jangan-jangan di tengah dia apa? Batalkan sholat itu. Maka apa? Qada hajat dulu. Hilangkan semuanya dulu baru sholat. Walaupun imam udah mulai gitu. Dan itu udzur dan itu dia mendapatkan pahala sholat berjamaah secara sempurna. Kan saya tidak mengawali apa? Tidak berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam. Iya, tapi Anda punya udzur. Udzurnya apa? Karena Anda BAB. Anda apa? Buang air kecil atau buang air besar. Dan itu tidak bisa ditahan gitu. Tidak bisa apa? Tunaikan dulu hajat. Makanya disebut qada hajat. Di dalam bahasa apa? Dalam bahasa hadis, orang yang BAB, orang yang buang air besar, buang air kecil itu disebut qada hajat, melaksanakan hajatnya. Bayangkan, bahasanya itu apa? Bahasanya begitu indah, halus, qada hajat. Kalau kita kan bukan, mau ngapain, mau berak katanya. Jadi apa? Itu bukan qada apa. Jadi bahasa Arab itu apa? Sangat indah gitu. Mau ngapain? Mau qada hajat dulu nih. Jadi indah. Qada itu melaksanakan. Hajat itu kebutuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada siapa yang berhak untuk menjadi imam. Nah ini. Tidak semua orang berhak menjadi imam. Apalagi imam dorong-dorongan. Saya pernah di satu masjid, imam yang dorong-dorongan. Ente aja yang jadi imam. Enggak, ente aja. Enggak. Akhirnya apa? Makmum yang lain pada nungguin. Dia masih main dorong-dorongan aja. Main nyelah-nyelahin apa. Akhirnya apa? Yang maju bukan yang benar. Kenapa? Cuman modal apa? Modal berani doang gitu kan. Akhirnya bacaan Fatihahnya nggak bagus. Gerakan sholatnya juga nggak bagus. Sehingga orang yang mampu hendaknya maju. Jangan sampai nyesel. Ya kalau tahu begitu gue yang jadi imam kenapa? Ternyata yang kita dorong bacaannya gitu aja gitu. Hati-hati itu. Kenapa? Karena makmum itu imam itu tidak boleh bacaan imam itu ada makmum yang lebih bagus, kemudian imamnya bacanya nggak bagus, itu nggak boleh. Kesian imamnya nih, kesian makmum yang bacanya bagus. Gitu. Ma'asyiral muslimin, al-ahaqqu bil imamah. Siapa yang berhak untuk menjadi imam? Al-ahaqqu bil imamah al-aqra li kitabillah. Yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Fa inistawu fil qiraah, apabila ada yang sama fal a'lam bis sunnah, yang paling tahu tentang sunnah hadis. Fa inistawu, kalau ada yang sama juga fal aqdam hijratan, yang lebih dahuluan hijrah. Fa inistawu, kalau sama juga fal akbaru sinnan, yang lebih tua. Jadi ini susunannya nih disebutkan. Jadi umpamanya ada beberapa orang yang di belakang nih. Alim semuanya nih. Lihat siapa yang paling bagus bacaan Qur'annya. Paling banyak hafalannya. Paling tahu tentang Qur'an. Walaupun sama-sama kan belum tentu. Di antara mereka pasti ada yang
hafalnya lebih banyak, bacaannya lebih bagus gitu. Oh, ternyata semuanya sama. Lihat, siapa yang paling tahu tentang hadis? Tentang hadis, bacaan hadisnya, hafalan hadisnya. Minimal paling enggak kalau dia mau jadi imam, tahu tentang hal-hal yang bisa membatalkan sholat, yang bisa menyempurnakan sholat, dan sebagainya. Oh, ternyata semuanya sama juga. Alim-alim juga tentang hadis, tentang Quran, hadim. Fal aqdamu hijrah. Orang yang paling duluan hijrah. Kalau sekarang kan udah gak ada hijrah. Ini zaman Rasulullah, siapa yang ikut hijrah duluan? Nah, kalau sekarang adalah, kata para ulama, yang paling duluan untuk meninggalkan maksiat. Jadi apa? Jangan sampai imam si imam, tapi masih demen, ada orang organ tunggal masih demen joget, gitu umpamanya. Oh, tadi imam tuh, kan lagi joget tuh dia, gitu, umpamanya gitu ya. Ya, artinya bisa, kalau imam itu bisa muru'ah, kalau bahasa apa? Muru'ah itu apa? Bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dianggap jelek. Oh, tadi imam kenapa? Oh, dia tuh lagi main apa? Lagi masang judi pokoknya. Dan nggak pantas banget gitu. Tadi imam gitu. Ternyata apa? Lagi nongkrong. Jadi imam itu harus muru'ah namanya. Bisa menjaga diri. Imam. Tapi kalau lagi jogging masih pakai celana pendek. Kelihatan pahanya. Udah gitu dengkulnya apa? Lancip banget lagi. Nah, ini apa? Nggak boleh. Kenapa dia tidak bisa menjaga muru'ah? Jadi imam itu betul-betul harus bisa menjaga muru'ah, menjaga akhlak. Gitu. Kenapa? Karena dia imam. Pemimpin dalam sholat. Hati-hati. Yang diikuti dalam sholat. Nggak ada yang berani menyalahi imam. Imam ruku diikutin ruku. Nggak ada. Imam lagi ruku. Gue nggak mau ikutin imam dia apa. Nggak jadi dia. Harus ikutin juga gitu. Jadi muru'ah. Kemudian kalau juga sama nih, ternyata juga akhlaknya bagus. Maka Pak Inis tahu apabila sama nih dari beberapa orang yang alim, fal akbaru sinnan, cari yang lebih tua. Kenapa yang tua? Karena yang tua itu pernah muda. Pernah gak yang tua? Pernah muda gak? Kalau yang muda pernah tua gak? Sehingga kata para ulama, yang tua itu lebih bisa menjaga diri. Pengalamannya lebih banyak. Kata orang Betawi, lebih banyak makan asam garam. Padahal ya memang dari dulu juga kita makan asam garam gitu ya. Jadi apa artinya? Artinya apa? Pengalaman lebih banyak. Karena lebih lebih bisa menjaga diri. Gitu. Karena orang tua itu biasanya lebih bijak. Ya. Lalu juga di samping itu yang tua pernah muda. Tapi yang muda nggak pernah tua. Sehingga pengalamannya lebih banyak. Makanya apa? Dicari yang apa? Tua. Hadisnya mana? Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Idza kanu salasatan", apabila mereka ada 3 orang, falya ummahum ahaduhum, maka hendaklah salah seorang dari 3 tadi menjadi imam. Wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum, dan yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya. Yang dimaksud dengan al-aqra'uhum, yang paling baik bacaannya adalah al-aktsaru hifdzan, yang paling banyak hafalannya. Bapak ada imam walaupun bacaannya banyak, bacaannya bagus, tapi ternyata ketika jadi imam banyak yang salah gitu. Banyak yang lupa. Lagi sehingga banyak yang lupa sehingga banyak imam makmum yang negor terus. Kenapa? Banyak lupa gitu ya. Dan itu akan membuat tidak khusyuk. Sehingga banyak hafalannya, bagus juga bacaannya. Bacalah bacaan-bacaan yang memang sudah mutkin. Jangan sampai menyulitkan imam. Jadi jangan sampai bacaan belum mungkin. Akhirnya muter di situ, muter-muter tuh bacaan itu. Gak habis-habis itu. Kenapa? Karena yang dibaca yang susah. Kenapa? Karena jadi imam itu nggak perlu demo bacaan gitu, nggak perlu demo hafalan. Cukup dengan yang mungkin. Kenapa? Karena kata Allah SWT, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang termudah dari Al-Qur'an. Bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an. Sehingga si imam itu bacanya nggak muter-muter.
Dari hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kata Rasulullah, hendaknya satu kaum diimami oleh orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Satu kaum hendaklah diimami dengan orang yang paling bagus bacaannya. Bukan hanya sekedar suaranya aja yang indah. Oh, suaranya bagus ya. Tapi juga makhrijal hurufnya. Makhrijal hurufnya. Huruf-hurufnya keluarnya pas. Ha dibaca ha. Kha dibaca kha. Zal, zai, jim. Itu betul. Jangan sampai alhamdu atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suaranya sih bagus tapi bacanya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Jadi harus makhrijal hurufnya. Jadi bukan hanya apa? Suaranya yang bagus, makhrijal hurufnya juga bagus. Jadi apa? Makhrijal huruf itu apa? Sifat-sifat hurufnya bagus. Takbirnya Allahu Akbar. Jangan sampai takbiratul ihramnya apa? Allahu Akbar. Allah. Enggak ada Allah. Itu bukan Allah. Allahu Akbar. Dia tabkhim. Tabkhim itu apa? Tebal. Tebal itu bukan mulut kita, lidah kita dikedepankan, bukan Allah, bukan Allahu Akbar. Nah, jadi hendaklah satu kaum diimami dengan orang yang paling bagus bacanya. Fa in kanu sawa, apabila mereka sama, fa'alamuhum bis sunnah, yang paling tahu tentang sunnah hadis. Ada orang bacaan Qur'annya bagus, hafalnya banyak, tapi tidak memahami hadis, itu juga enggak. Jadi harus tahu, paham hadis. Fa in kanu, apabila sama juga sunnah, fa'aqdamum hijrah, yang paling duluan hijrah. Tadi sudah saya bahas. Kalau sama juga, fa in kanu fil hijrati sawa, fa'aqdamuhum sinnan, maka hendaklah yang paling tua, yang lebih tua dulu, gitu. Karena yang tua itu lebih bisa ya kalau bahasa kita banyak asam garamnya lah, lebih banyak pengalamannya, bacanya juga udah bagus lah gitu. Kemudian wala ya ummannar rajulur rajula fi sultani, dan tidaklah seseorang mengimami orang lain yang di kekuasaannya. Jadi seorang imam nggak boleh di masjid itu udah ada imam, kemudian ada datang, wah, ustaz, alim, menyelonong buaya aja masuk ke mimbar untuk jadi imam, nggak boleh. Kenapa? Di situ udah ada imam. Kan dia alim, betul. Dia alim. Nggak boleh dia main maju aja tanpa izin imam yang di situ. Kalau imam itu mengizinkan boleh, tapi kalau enggak. Jadi nggak boleh walaupun dia guru besar, ulama besar, tetap ketika dia masuk ke masjid datang jadi imam makmum, dan tidak boleh dia main langsung aja untuk masuk ke mimbar untuk jadi menjadi mihrab, bukan mimbar, di sini mihrab namanya. Ini mihrab, ini namanya podium. Ini podium ini. Ya, jadi ini mihrab, ini podium. Yang mimbar yang mana mimbar? Mimbar itu yang ada tangga, itu namanya mimbar. Yang disebutkan Rasulullah, idza sa'idal imamu 'alal mimbar. Apabila imam naik ke mimbar. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, jadi tidak boleh seseorang yang tamu ini, mungkin dia datang ke satu tempat, ke masjid, dia ikut salat berjamaah di situ dan dia tamu, ya. Lalu udah ada imamnya, nggak boleh dia main masuk aja. Kenapa? Di situ udah ada imam. Kecuali atas izin imam itu sendiri. Kecuali lagi kalau memang masjid itu memang nggak ada imamnya sama sekali.
nggak ada imamnya sama sekali. Kenapa? Tidak ada pemimpin dan imamnya juga masjid itu juga tidak makmur itu ya, pokoknya. Sehingga apa? Boleh dia maju boleh. Kenapa? Nggak ada imamnya. Kan gitu. Kalau nggak ada yang apa? Imamnya nggak jadi jalan, nggak sholat imam, nggak sholat berjamaah nih. Kenapa nggak ada imamnya gitu? Dan yang lain juga jamaah nggak ada yang mau maju gitu. Jadi lihat apa? Wala ya umman narrajulur rajulah fi sultanihi. Maka disebutkan la ya ummur rajulur rajula fi sultanihi illa bi idnih. Tidaklah seseorang mengimami orang di dalam kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Jadi kecuali apa? Dengan izinnya. Jadi nggak boleh langsung maju aja tanpa dia ada izin dari imam setempat. Jadi imam masjid setempat. Kata para ulama bukan hanya imam saja gitu. Muadzin juga begitu gitu. Muadzin harus muadzin yang memang sudah dipilih oleh masjid tersebut gitu. Jadi nggak boleh tuh orang adzan aja gitu. Sementara ada muadzin yang memang di situ sudah melihat waktu-waktunya. Ya, sudah dipertimbangkan waktunya. Ada orang datang main ngambil mic aja gitu. Muadzin itu jangan. Jadi ada muadzin di situ. Jangan main nyelonong ngambil mic-nya muadzin gitu. Jadi harus tahu di situ. Kecuali kalau muadzin mengizinkan, boleh deh ente jadi azan deh gitu. Tapi kalau nggak diizinkan, nggak boleh gitu. Jadi ada larangan nggak main sembarangan azannya. Tapi kan saya mau beribadah nih jadi muadzin. Iya tetap. Tapi di situ udah ada muadzin itu sama gitu. Imam juga begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di sini ada beberapa yang berkenan dengan imam ya. Siapa yang tidak sah menjadi imam? Ya. Yang tidak sah menjadi imam disebutkan oleh para ulama la tasih imamatun ma'dzurun. Jadi imam itu tidak disahkan menjadi imam kalau dia sakit lalu makmumnya sehat. Sakitnya bukan sakit yang ini ya. Sakit yang dikenal dengan salisul baul. Apa salisul baul? Itu wasir. Yang akhirnya membuat dia batal terus. Tahu nggak salisul baul? Wasir itu tahu nggak wasir, Pak? Jadi wasir itu keluar darah terus ya. Sehingga apa? Dari belakangnya, kan itu bisa membatalkan. Atau orang yang hadas daim. Tahu nggak hadas daim? Hadas daim itu hadas yang senantiasa berhadas. Mau kencing mulu. Beser mulu kayak gitu. Tahu gak beser mulu? Ada orang begitu, Pak. Entar mau ke belakang, gitu ya. Udah dol gitu ya. Jadi entar mau ke belakang. Itu jangan. Cari yang sehat, yang mampu dah gitu. Yang tidak seperti itu. Sebab kenapa? Kesian makmum nanti. Nih imam mau ke belakang mulu, akhirnya diganti sama yang makmum depan gitu. Jadi kalau udah ketahuan seperti itu, dia jadi makmum aja. Kenapa? Karena orang yang hadas daim, senantiasa berhadas, mau buang air kecil aja, karena akhirnya beser terus ke belakang. Itu bisa membatalkan sholat. Kalau dia keluar kencingnya, lagi sholat. Makanya orang yang seperti ini kalau wudu itu, kalau mau sholat, wudunya pada saat mau sholat. Dia tidak bisa berlama-lama gitu. Kenapa? Dikhawatirin nanti akan keluar dan batal wudunya gitu. Itu yang disebut dengan hadas daim. Hadas yang senantiasa berhadas karena keluar cairan terus. Ya. Karena mau kencing terus gitu, mau buang air kecil terus gitu. Sehingga orang seperti ini jangan dijadikan imam. Ya. Karena nanti batal nih. Kalau batal harus digantiin sama makmum yang di depan belakang dia. Makanya makmum yang di belakang imam paling tidak dia harus paham. Jangan sampai imamnya batal nggak ada yang maju. Atau main dorong-dorongan majunya batal lagi udah. Padahal lagi sholat main dorong-dorongan sempat itu ya. Jadi jangan sampai Jadi kalau imam batal, inisiatif imam yang makmum yang di belakang langsung maju. Inisiatif. Jadi jangan sampai dan makanya imam makmum yang di belakang imam itu orang yang paham. Itu kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Madinah juga begitu ya.
itu imamnya tuh udah banyak tuh di belakang itu. Kalau imamnya depan, makmumnya yang di belakang imam tuh, mereka adalah orang-orang yang pengganti imam. Kalau imamnya batal, mereka langsung maju. Dan udah tahu itu. Gitu. Jadi begitu. Makanya jangan sampai di belakang imam itu ya anak kecil umpamanya. Kan dia nggak paham. Kalau imamnya batal gimana nih anak kecil gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan lagi karahatu imamil fasik wal mubtadi. Jadi dimakruhkan imam yang fasik. Imam fasik itu pasti imam yang suka berbuat dosa. Salatnya sah, tapi makruh berjamaahnya. Udah tahu imamnya suka berbuat dosa, suka mabok, masih dijadiin imam gitu maunya. Itu apa? Makruh disebutkan oleh para ulama. Kemudian jawazu mufaraqatil imam li udrin. Boleh kita memisah dari imam karena ada udzur. Pada awalnya tidak boleh kita membatalkan atau tidak boleh kita membatalkan sholat. Kalau ini kan tentang berpisah dari imam ya. Jadi boleh seseorang memisahkan diri dari imam yang disebut dengan mufaraqah karena ada udzur. Jadi karena ada udzur. Yajuzu liman dakhalas sholata ma'al imam ay yakhruja minha bi niyatil mufaraqah wa yutimmuha wahdah idza atala al-imam as-shalah. Jadi dibolehkan bagi orang yang sholat bersama imam untuk keluar dari sholatnya bareng-bareng imam dengan niat mufaraqah. Tapi ada niat mufaraqah pisah. Artinya dia tidak sholat berjamaah dengan imam. Dan dia menyempurnakannya sendiri gitu. Kalau ada udzur. Udzurnya apa? Udzurnya nih imam panjang banget bacaannya nih. Saya mau pergi juga. Itu boleh itu. Makanya imam itu harus bijaksana. Harus bijaksana. Pernah disebutkan Mu'ad bin Jabal ketika dia sholat, bacaannya panjang. Sehingga banyak di antara sahabat yang kalau bahasa kita mufaraqah. Banyak yang komplain juga mufaraqah itu memisah dari berimam gitu. Lalu hal ini diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil Mu'ad. Ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Sampai 2 kali disebutkan, afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau ingin membuat fitnah ya Mu'ad? Cukup engkau membaca surat disebutkan wasyamsi wa duhaha. Rakaat yang kedua walaili idza yaghsha. Itu saja. Cukup itu. Kenapa? Karena sebelumnya dibaca yang panjang banget Al-Baqarah disebutkan. Ya. Maka di sini imam itu harus bijaksana dan bijaksini. Kenapa? Karena bisa jadi di antara makmum ada yang punya hajat. Jadi di antara makmum itu ada yang punya hajat yang sehingga kalau imamnya kepanjangan, ini makmum ini makmum ini deh. Ya udah deh ketelatan ngantor deh. Ya ketelatan deh kereta api KRL nih. Ada aja gitu ya ketelatan ada jemputan. Sehingga membuat orang gak khusyuk dalam sholat. Maka dia harus bijaksana. Atau juga ada orang-orang yang sedang sakit. Dia ngikut di belakang lagi sakit. Ya. Atau juga ada yang macam-macam lah gitu ya. Maka harus ya sesuai lah dengan bacaannya gitu. Wallahu a'lam, ini saja apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian salah satunya lagi nih. Selesai sholat imam, dia memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, maka disunahkan untuk berzikir. Kemudian dia melihat kepada jamaah. Itu termasuk bagian dari sunnah. Jadi nggak lempeng aja ke kiblat gitu. Habis sholat, selesai sholat, imam lempeng aja menghadap kiblat, nggak nengok-nengok ke belakang gitu. Ya. Jadi disunahkan habis baca Allahumma antas salam ke salam, tabarakta ya dzal jalil ikram, kemudian dia ngadep ke makmum gitu, untuk ngelihat.
Apa hikmahnya kata para ulama? Hikmahnya bahwa saat itu udah selesai. Sehingga jangan sampai ada apa? Dia menghadap kiblat terus gitu kan. Sehingga kata makmum, "Ini imam kenapa menghadap kiblat mukanya nggak dilihatin gitu." Jadi apa harus lihat? Agar makmum juga ngelihat, oh imamnya ini nih gitu. Ini saja jamaah sekalian. Jadi itu sunnah, bagian sunnah. Untuk fayan sorifu ala janibaihi jami'an. Jadi hendaknya apa? Dia berpaling dan menghadap ke makmum. Kadang ke kanan dan kadang ke kiri. Untuk mengetahui imam itu harus tahu siapa makmumnya nih. Gitu. Ini saja wallahu shawab, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada masalah ini juga, tentang masalah bagaimana cara berimam. Ya. Sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan Bu, Pak? Ya, sebentar ya. Ya, silakan. Kalau kita sholat zuhur, dalam rakaat ketiga kita rasa-rasanya pengen pipis, makan. Bagaimana Pak? Kita lanjutkan bagaimana? Iya. Kalau rasa-rasa itu hati-hati, apakah itu wiswas atau bukan? Itu harus kita hilangkan kewiswasannya. Karena wiswas itu adalah permainan setan. Ada orang Pak ketika takbiratul ihram berkali-kali dia Allah nggak jadi lagi. Allah, imam udah baca Fatihah dia masih ngurusin takbiratul ihram aja. Itu wiswas, hati-hati. Hilangkan, karena itu bagian Bapak, permainan setan. Kita lanjutkan Ya, kalau seandainya itu hanya permainan setan, lanjutin aja. Karena itu wiswas. Berbeda memang kalau kita udah tahu sebelumnya, biasanya kalau kan itu udah ada gejala bahwa kayaknya apa? Kencing nih, kalau enggak nih bakalan beser nih di sini nih. Itu lain lagi itu. Jadi lanjutin aja. Hilangkan sesuatu yang wiswas menuju kepada keyakinan. Wallahu shawab. Ada lagi Ibu tadi Ibu? Ini untuk para wanita. Iya, betul. Tapi saya menerima penjelasan yang menurut saya kurang pas, karena alasannya ada tasawuf, bisa menimbulkan fitnah, yang kedua juga takutnya harus meninggalkan tugas rumah tangga. Istri buat saya tidak bisa menerima itu. Mohon penjelasan. Iya. Memang disebutkan dalam hadis bahwa wa buyutahunna khairum minal masjid. Jadi rumah-rumah mereka itu lebih utama untuk mereka lakukan ketimbang di masjid. Artinya mereka lebih utama di rumah. Kenapa? Ya. Karena memang beberapa alasan tadi yang disebutkan. Ya. Dan ini alasannya bukan apa? Bukan kita yang menyampaikan, tapi memang hadis gitu, menyampaikan. Gitu. Sehingga apa? Lebih utama. Walaupun begitu, maka kata Rasulullah, wala tamna'u ima'akum ilal masjid. Jangan kamu larang wanita-wanita kamu ke masjid. Karena mereka juga ingin melaksanakan sholat di masjid untuk, kalau bahasa kita, suasana baru. Kan beda dengan di rumah kadang-kadang gitu. Itu jangan dilarang, boleh gitu. Artinya tetap dapat pahala juga berjamaah gitu. Adapun alasan itu alasan yang memang disampaikan oleh para ulama bahwa ya karena di rumah itu apa? Kan biasanya kan istri itu lebih banyak di rumah kan, secara umum gitu, dengan menyediakan makan. Makanya kalau Jumat itu kan nggak wajib. Biar apa? Biar nanti suaminya pulang, udah ada makanan kan gitu. Coba kalau dua-duanya apa? Datang pas sampai rumah, kok belum masak nih? Iya, tadi kan sholat berjamaah apa? Sholat Jumat gitu. Lain lagi gitu kan. Karena memang itu Pak. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi tetap bahwa ada alasan gitu. Wallahu shawab, itu saja Bu. Ada lagi Pak? Silakan. Gimana sih gambaran khusyuk? Al-khusyuk, al-khudu' wat tadallul. Jadi dia tenang, itminan itu, tenang. Ya. Jadi itminan itu apa? Tenang. Khusyuk itu tenang.
tenangnya sehingga hati nggak kemana-mana. Hudurul qalbi. Hati itu hadir saat dia sedang melaksanakan sholat. Hatinya kemana-mana, bahwa dia sedang melaksanakan sholat. Sehingga kata apa? Salah seorang sahabat mengatakan, idza khasha'atil qulub khasha'atil jawarih. Apabila hati khusyuk, maka seluruh anggota menjadi khusyuk. Jadi lihat dari hati. Apa yang bisa dilihat dari kehusuan? Pertama, matanya nggak jelalatan. Allahu Akbar. Makanya kita diperintahkan ketika sholat untuk menghadap mata kita ke tempat sujud kita. Agar nggak jelalatan. Kalau jelalatan, Allahu Akbar. Oh, ibu itu ada di sana, pantas. Dicariin, udah pulang, udah datang duluan. Akhirnya kita ngomong sendiri di situ. Gitu kan gitu. Lihat tempat sujud kita. Lihat tempat sujud kita. Yang kedua, bacaan kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita baca, kita tahu kalau kita lagi baca. Sebab kadang-kadang gini, kita baca, tapi pikiran kita kemana-mana gitu. Ada kayak yang gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kunci. Udah seminggu gak ketemu, ternyata ada di laci. Pas dia pulang buat dicek, bener gitu. Ketemunya lagi sholat. Berarti dia gak khusyuk tuh. Jadi apa yang dia baca, dia berasa betul gitu, melakukan bahwa dia lagi baca gitu, nggak kemana-mana hatinya membaca gitu. Mulutnya membaca gitu. Jadi membaca itu bukan di hati tapi di mulut, karena mulut itu apa, seperti Fatihah atau yang lainnya, itu mulut membaca, bukan apa, kalau niat baru di hati, kata Bapak, membaca di mulut. Wallahu a'lam. Jadi itulah khusyuk itu nggak kemana-mana. Jadi hudurul qalbi, hadirnya hati sehingga dia tenang. Maka ketika tenang, maka dalam sholat itu Allahu Akbar. Ya nggak bergerak sana, nggak bergerak sini. Gitu. Tapi walaupun nggak bergerak sana, nggak bergerak sini, ada nyamuk tetap kita giniin juga, gatal tetap gitu. Ya. Jadi ada sahabat saking khusyuknya sholat, waktu dia perang kena panah, mau dicabut panah itu harus sholat dulu. Ketika sholat dicabut nggak berasa. Selesai sholat udah dicabut belum? Udah tadi lagi sholat. Saking khusyuknya itu. Kenapa? Karena dia pada saat sholat itu hadir hatinya sehingga masuk kepada ihsan tadi. Apa ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Anda beribadah menyembah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah, seakan-akan. Fa illam takun tarahu, jika Anda tidak melihat Allah, fa innahu yarak. Allah melihat Anda. Ketika Allah melihat kita pada saat kita sholat, maka kita melakukannya secara benar. Bacaannya kita benar, rukuknya benar, sujudnya benar. Kenapa? Karena sedang diawasi Allah. Hati kita juga benar. Kenapa? Karena hati kita juga sedang diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati pada saat kita sholat. Tapi memang para ulama mengatakan, walaupun sebagian mengatakan khusyuk itu rukun, tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Dia tidak termasuk rukun sholat, tidak termasuk syarat sholat. Ya. Kenapa? Karena kalau dia masuk syarat sholat dan rukun sholat, berapa banyak umat Islam yang tidak sah sholatnya. Tapi dia menjadikan kesempurnaan sholat kita dengan khusyuk. Wallahu a'lam. Itu saya Bu ya. Ada lagi, jadi jangan sampai, makanya kan kenapa kita kalau mau sholat itu hal-hal ke dunia itu harus kita tinggalkan. Kalau udah ada hadir makan, pokoknya makanan udah hadir nih. Sementara kita juga lagi lapar nih. Kemudian udah berjamaah nih. Mana duluan? Makan dulu kata para ulama. Kenapa? Karena apalagi perut lagi lapar kan gitu. Perut lagi lapar, makanan udah dihidangkan, antar aja gampang makan. Sholat dulu, udah dimulain. Akhirnya lagi sholat, Allahu Akbar. Perutnya dangdutan, bukan keloncongan, dangdutan itu ya. Iya. Jadi perutnya berbunyi deh. Yang kedua, ya tuh makanan ntar diambil kucing lagi ikannya. Ya tuh makanan ntar, macam-macam lah gitu.
Akhirnya hilang khusyuk. Makan dulu, tapi makannya juga jangan makan yang tenang, hampir apa. Makan sesuai kebutuhan. Yang bisa menyebabkan kita menyebabkan kita hilang lapar gitu. Sehingga ketika kita sholat nggak mikirin lagi makanan gitu. Jadi hadir makanan dulu gitu. Jadi luar biasa itu. Jadi jangan sampai entar dulu masih kuat perut, padahal udah udah lapar nih. Akhirnya hilang kehusuannya. Kenapa? Makanan udah hadir gitu. Cuman kata para ulama, kalaupun makan dulu, tapi makannya juga jangan berlama-lama. Ya, jangan sampai makan aja. Akhirnya sambil ngobrol dan sebagainya. Akhirnya ketinggalan berjamaahnya orang-orang pada bubar, dia masih makan aja gitu. Jangan itu. Wallahu a'lam, itu saja. Kayaknya udah syuruk nih, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan berupa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada saat dihisab mudah-mudahan Allah mudahkan hisab kita dari sholat kita. Ini saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.